Halo guys, jumpa lagi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di video kali ini kita mau lihat beberapa teman-teman kita yang mengeluarkan pendapatnya di kolom komentar mengenai usulan bahasa Indonesia Melayu di tingkat ASEAN. Benar atau enggaknya ini akan diusulkan? Kita lihat di Instagramnya DPR RI, di tag juga ke Padlijon ya guys. Di sini keterangannya BKSAP DPR usulkan bahasa Indonesia Melayu jadi bahasa ASEAN AIPA. Kedepannya DPR RI dan Dewan Rakyat Malaysia sepakat mengusulkan bahasa Indonesia Melayu sebagai bahasa kerja di lingkungan ASEAN dan AIPA melalui pengajuan resolusi yang akan dijajaki pada sidang umum AIPA ke-45 di Laos pada tahun mendatang. Tahun mendatang ya guys. Ini kita lihat Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Padlijon mengusulkan bahasa Indonesia Melayu menjadi bahasa ASEAN AIPA. Hal ini disampaikan Padli saat melakukan kunjungan diplomasi ke Parlemen Malaysia yang diterima langsung oleh Ketua Parlemen Malaysia, Tan Sri Dato' Johari bin Abdul. Beberapa waktu lalu, Ketua Parlemen Malaysia menyambut baik usul ini. Mereka juga berdiskusi tentang situasi di Gaza, Palestina. Pada pertemuan bilateral ini disepakati beberapa poin dalam penguatan kerjasama antar kedua parlemen. Yang pertama adalah berkaitan dengan pembentukan asosiasi parlemen berbahasa Indonesia Melayu. Inisiasi pembentukan asosiasi ini datang dari BKSAP DPR RI mengingat besarnya jumlah penutur bahasa Indonesia Melayu di seluruh dunia yang mencapai lebih dari 300 juta orang. Kedepannya, DPR RI dan Parlemen Malaysia sepakat mengusulkan bahasa Indonesia Melayu sebagai bahasa kerja di lingkungan ASEAN dan AIPA melalui pengajuan resolusi yang akan dijajaki pada sidang umum AIPA ke-45 di Laos pada tahun mendatang. Benar nggak sih ini guys? Kita jangan berpikiran negatif dulu ya guys sebelum kita lihat nanti Pak Padlijon yang sendiri langsung ngomong. Gitu. Kita lihat ya komentar dari para netizen. Lihat, bahasa itu hanya bahasa Indonesia, kok ada bahasa Indonesia Melayu? Itu dari mana yang tegas bahasa Indonesia? Aduh, jangan sampai dipermainkan oleh, harus pikir-pikir dulu, jangan ambil kebijakan yang nantinya merugikan Indonesia. Bahasa Indonesia only. Terus kita lihat ya, bahasa Indonesia sudah diakui UNESCO, jangan mau dimanfaatkan. Pertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Ingat, Sumpah Pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia Melayu. Ingat juga, penduduk Indonesia bagian timur bukan suku Melayu. Sebenarnya, bahasa yang digunakan oleh orang Malaysia bukanlah bahasa Melayu, melainkan bahasa Malaysia. Bahasa Melayu adalah bahasa daerah di Indonesia yang memiliki banyak dialek. Bahasa Malaysia sendiri gagal menjadi bahasa persatuan di negaranya. Oleh karena itu, mereka mencari jalan pintas dengan mengajak Indonesia agar bisa memperkenalkan bahasa itu. Di komentar lagi. Oke guys, ya inilah nanti kita lihat informasi selanjutnya ya, karena ini kalau aku lihat mengenai BKSAP ini DPR usulkan bahasa Indonesia Melayu jadi bahasa ASEAN AIPA. Ini kemarin aku searching di YouTube, aku nemukan ini guys. Lihat ini ya, diskusi kebahasaan bersama Padlijon, Ketua BKSAP DPR RI. Kalau kita lihat di sini ya, pada 1 tahun yang lalu diskusi ini sudah ada guys. Persiapan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia Melayu.
tahun lalu ini ada guys, cuman kan kita kurang mengetahui informasi ini gitu. Lihat juga ini diskusi persiapan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia Melayu dengan Bapak, itulah sudah ada ini. Yang lalu ini sudah ada guys, cuman kita belum tahu mengenai informasi hal ini. Cuman di tahun 2023 ini nggak jalan kali ya, atau gimana gitu. Di tahun 2023 ini alhamdulillah bahasa Indonesia sudah resmi menjadi official language UNESCO. Dan tahun depannya lagi kita nggak tahu ya guys, semoga bahasa Indonesia ini semakin maju lagi gitu. Kita lihat terus ya. Kita dengan bangga atas pidato Bapak Presiden menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Semoga bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kita lihat ya guys, Bapak Presiden Joko Widodo di sidang Majelis Umum PBB ke-76 sangat tegas. Semoga Presiden G20 mendatang berjalan dengan lancar untuk Indonesia maju yang lebih baik lagi. Berapa Indonesia jaya lah Indonesia negeriku. Kita lihatlah Bapak Presiden kita aja ke luar negeri aja masih menggunakan bahasa Indonesia. Itu sangat apresiasi ya. Kita lihat juga ini, Indonesia, kemajuan bahasa Indonesia menjadi resmi sebagai bahasa internasional UNESCO. Presiden Jokowi bangga bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi untuk forum sidang UNESCO. Jangankan presiden, kita sebagai warga negara Indonesia sangat bangga dong. Bahasa Indonesia itu menjadi bahasa resmi UNESCO ya. Kita lihat juga ini guys, aku mau melihatkan bahasa Indonesia ini juga pernah dibahas oleh Bapak Anies Rashid Baswedan ya. Kalian teman-teman jangan berpikiran negatif, apalagi karena ini musim pilpres ya, capres maupun cawapres. Di sini aku nggak mempromosikan dia sebagai calon presiden gitu. Aku tidak pihak kemana-mana ya. Ini aku pihak netral ya guys. Kalian lihatlah video-video aku itu selalu kebanyakan membahas tentang bahasa Indonesia. Kebetulan ini Bapak Anies Rashid Baswedan ini membahas tentang bahasa Indonesia. Seperti apa kedepannya bahasa Indonesia ini. Oh ya guys, walaupun ini musim pilpres, walaupun kita masih ada perbedaan pendapat mengenai presiden wakil presiden ini, marilah kita itu tetap rukun, tetap damai, jangan kita saling menjelek-jelekkan karena itu nggak bagus. Ketiga calon presiden ini orang-orang yang terbaik, orang-orang yang terpilih di Indonesia ini. Maka dari itu jaga pandangan ataupun komentar negatif Anda. Marilah kita sama-sama mendukung pemerintah ini untuk menjadikan Indonesia lebih maju lagi. Dalam video ini sama-sama kita react ya, seperti apa video kali ini ngebahas tentang bahasa Indonesia. Ini dia videonya. Ini bahasa Indonesia, bahasa Melayu di bawahnya ya, The Power of Indonesia. Oke, kita lihat videonya. Menjadi Indonesia adalah keputusan bersama. Dan satu bangsa itu ditandai dengan memiliki satu bahasa persatuan. Iya. Bahasa itu kita sebut sebagai bahasa Indonesia. Yang akarnya dan sumbernya adalah dari bahasa Melayu. Kontribusi luar biasa bagi kita semua. Jangan pernah anggap sepele kekuatan bahasa itu. Ibu-bapak sekalian, jika kita tidak berhasil menyepakati satu bahasa bersama, maka sebuah masyarakat lintas pulau ini, bila bermusyawarah, bila berkumpul, mereka akan memerlukan penterjemah yang jumlahnya amat banyak. Kita menganggap sepele hari ini, oh ya semua satu bahasa. Saat itu belum. Di Senen itu tempat kursus-kursus bahasa. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Dari mana-mana datang ke Jakarta untuk belajar bahasa Indonesia. Wow. Masya Allah. Jadi kita ini harus memperkaya bahasa Indonesia dengan cara menambah kosakata. Ya. Jadi kalau ada kata-kata dalam bahasa Minang yang tidak ditemukan padanannya bahasa Indonesia,
Anda usulkan saja ke Badan Bahasa. Jadi waktu saya bertugas di kementerian, saya menugaskan waktu itu Badan Bahasa untuk menambah kosakata. Caranya dengan mengundang warga untuk mengusulkan. Jadi ada website-nya di Badan Bahasa itu untuk mengusulkan kosakata. Nanti Badan Bahasa tiap 6 bulan sekali bersidang dan kemudian usulan-usulan itu diputuskan menjadi bahasa Indonesia. Berarti bisa jadi ada kosakata baru yang ditambah di bahasa daerah. Bahasa Indonesia itu pada saat kita baru merdeka tahun 50-an itu sekitar 53.000 kosakata. Pada saat saya mulai bertugas di kementerian waktu itu sekitar 90-an ribu. 90-an ribu. Nah, waktu itu. Nah, tapi 2 kali tambahnya cuma 40.000 dalam waktu 60 tahun. Lambat sekali, 60 tahun cuma tambah 40.000. 40.000. Lanjut part 2. Kita hari ini bersama Bapak Anies Baswedan. Anies memiliki sekarang sudah 135.000. Waktu itu mungkin sekarang malah udah 150. Itu 135.000 itu tahun 20-an. Nah, jadi kita mungkin ya dugaan saya sekarang 150.000 kosakata. Bahasa Inggris berapa kosakatanya? 1 juta. 1 juta ya? 1 juta. Di Indonesia kita 150, mungkin ya. 1 Terlalu juta. miskin ya Pak ya? Kan ditambah. Bahasa Arab berapa? Bahasa Arab lebih daripada bahasa Inggris kalau nggak salah Pak. 12,7 juta. 12,3 juta ya. Oke. Karena bahasa paling kompleks kan saya. Karena itulah kita harus memperkaya bahasa Indonesia. Caranya bahasa-bahasa daerah itu diserap. Yang tidak kita temukan padanan dari bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia masukkan. Ya haruslah. Contohnya misalnya kita bilang Haruslah. makaning. Misalnya makaning belum ada di bahasa Indonesia. Adanya di Minangkabau. Contohnya ya. Kalau tuh makan lah ya. Kalau makan lah. Makanlah. Enggak, saya beri contoh nih. Dalam bahasa Sunda Contoh. itu jatuh ada 20 kosakata. Jatuh. Dan sama dalam bahasa Minang. Ya, jadi tergantung sebabnya, arahnya, Ya, dan bentuk jatuhnya. Ya, ya kan? Ya. Nah, itu harus dimasukkan sehingga kita tidak perlu menjelaskan jatuh terjelungkup ke depan. Dalam bahasa Minang juga ada Pak. Ada kasihan lihat, kaji rambab, ada kurang namanya Pak. Nah, itu dia. Sama bermirip sama Ya kan? bahasa Sunda. Jadi kita harus menambahkan. Dan di sini kalau pusat kepala itu apa bahasa Minang? Rambut itu bunuh-bunuh di atas. Yang rambutnya berputar di tengahnya Pusat-pusat. apa? Pusat-pusat. Pusat-pusat. Ya. Coba tanya bahasa Indonesia ada nggak pusat-pusat? Nggak ada. Ada. Nah, maksud saya yang begitu tambahin supaya bahasa Indonesia kita kaya. Jadi Anda kan pegang program bahasa nih. Anda ajak warga Minang untuk mengusulkan dimasukkannya bahasa-bahasa kata-kata Minang ke bahasa Indonesia untuk kata-kata yang tidak ada padanannya. Dan itu salah satu cara menyelamatkan bahasa Minang dengan dia digunakan oleh seluruh Indonesia. Iya, betul. Awal dulu kan ada para sastrawan kita dari Sumatera Barat yang banyak memberikan kosakata Minang dalam Pujangga baru, angkatan-angkatan itu. Dan bahasa itu bukan salah dan benar. Bahasa itu kesepakatan. Pemerintah itu membangun termasuk pembangunan kebudayaan, termasuk pembangunan literatur dan sastra. Nah, saya melihat bahasa Indonesia harus diperkaya dan itu bisa dipercepat menjadi 150.000, lalu 200.000, 250.000. Jadi saya berharap bisa mencapai angka 250.000 dalam waktu 5 tahun ke depan sehingga Indonesia lebih kaya. Ya. Oh, amin. Semoga ini akan terjadi ya guys ya. Siapapun nanti pemimpin kita untuk Indonesia yang akan datang ini tahun 2024, semoga bahasa Indonesia semakin maju lagi. Menurut aku nih ya guys, apabila ini terjadi di tahun yang akan datang, kosakata bahasa Indonesia itu bertambah dari bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi kan sudah bertambah nih guys. Jadi tidak bisa dikasih embel-embel Melayu. Misalnya yang kita lihat tadi
bahasa Indonesia Melayu. Itu tidak bisa dikasih embel-embel Melayu karena bahasa Melayu itu adalah suatu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Gimana dengan bahasa daerah yang lainnya yang ada di Indonesia? Misal nih, bahasa Indonesia Batak. Apa bisa diiringi? Tadi bahasa Indonesia Melayu. Jadi gimana dengan bahasa Indonesia Batak, bahasa Indonesia Sunda, bahasa Indonesia Jawa, bahasa Indonesia, bahasa daerah yang lainnya gimana? Kenapa dikasih embel-embel bahasa Melayu? Kita tahu sendiri kan, bahasa Indonesia itu memang asalnya dari bahasa Melayu. Kenapa lagi dikasih embel-embel Melayu? Bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Semua juga orang tahu bahwasanya bahasa Indonesia itu memang asalnya dari bahasa Melayu. Jadi di tahun yang akan datang bahasa Indonesia ini bertambah kosakatanya dari bahasa daerah yang ada di Indonesia. Itu tidak bisa dikasih lagi embel-embel bahasa Indonesia Melayu. Nggak bisa guys. Karena bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu itu adalah bahasa yang berbeda. Kita lihatlah kalau bahasa Melayu yang ada di Indonesia itu masih asli, tidak ada dicampur-campur cara pengucapannya dengan keinggris-inggrisan. Gimana pendapat kalian guys setelah kita lihat dari Instagramnya dari DPR RI mengenai usulkan bahasa Indonesia Melayu jadi bahasa ASEAN AIPA? Ini dari Padli John ya guys, ketua BKSAP. Oh dia ketua. Oke, kalian teman-teman kalau memiliki pendapat ataupun komentar boleh tulis di kolom komentar ya. Apakah kalian setuju atau enggak? Kalau menurut aku enggak setuju guys kalau dikasih dengan kata Melayu. Cukup dengan bahasa Indonesia gitu. Kenapa nggak setuju? Karena bahasa Melayu itu adalah bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dan bahasa Melayu ini kan bahasa daerah di Indonesia menjadi suatu bahasa resmi dari beberapa negara tetangga kita guys. Jadi nggak perlu kita guna bahasa Indonesia Melayu, cukup bahasa Indonesia. Karena kita itu bangga dong, bahasa Melayu itu bahasa daerah di Indonesia menjadi bahasa resmi dari beberapa negara. Enggak mesti lagi menggunakan bahasa Indonesia Melayu, cukup bahasa Indonesia. Oke guys, mohon maaf nih, mana tahu ada kataku yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.